Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Nah, kali ini kita udah sibuk banget aktivitas di warung sembako. Nah, pagi-pagi kita udah buka. Kita bukanya dari jam 6 ya. Jam 6 kita udah buka warungnya. Dan kali ini aku mau share ke kalian tentang barang pokok yang stoknya tidak boleh kosong. Nah, apa aja? Yuk ikutin video ini sampai habis. Tapi jangan lupa kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video kita selanjutnya. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Tadi aku udah bilang aku mau bahas tentang barang sembako atau barang kebutuhan pokok yang tidak boleh kosong, yaitu yang pertama di ranking pertama itu ada telur Sobat F. Nah, telur kita diposisikan di depan ya supaya kelihatan stoknya. Nah, supaya kelihatan stoknya, tapi jangan lupa dicek terus, dan kalau udah stoknya tinggal dikit langsung cepet-cepet beli gitu, karena ini adalah barang pokok yang paling dibutuhkan nih, telur ya. Nah, telur. Nah, kita juga sebagian udah ada yang ditimbangin ya Sobat F seperti ini. Nah, biasanya kita udah timbangin yang ukuran setengah kilo ya, kita udah timbangin beberapa supaya kita tidak keteter gitu, jadi cepat pelayanannya karena udah ditimbangin. Oke, ini adalah telur yang tidak boleh kosong stoknya. Nah, kita ditaruhnya juga di bagian depan karena supaya kelihatan ya sama pembeli gitu, dan pembeli juga bisa pilih kalau mau nimbang sendiri, itu telurnya pilih sendiri boleh gitu. Kalau mau diambilin atau ngambil yang udah ditimbangin sama kita juga boleh banget, bebas. Nah, yang kedua adalah beras. Nah, beras juga tidak boleh kosong Sobat F, karena ini paling dibutuhkan juga sama pembeli di warung kita gitu. Nah, kita juga udah pernah bahas tentang beras. Nah, beras di warung kita itu ada dua macam Sobat F. Nih, stoknya ada di sini. Nah, kita masih pakai karung ya karena baru belanja dan belum dituang ke bak yang seperti kita ada di video sebelumnya. Nah, ini beras yang harga 8.500. Nih berasnya Sobat F, kita buka ya. Nih, ini adalah beras yang harga 8.500. Ini beras yang ada di tengah-tengah ya kualitasnya. Ini putih juga, putih kan tuh. Ini beras kita sediakan stok dua macam, yaitu yang harga 8,5 dan yang paling murah itu 7,5 ya gitu. Di sini 7,5, alhamdulillah sudah mulai tinggal sedikit di stoknya. Nah, kita juga kalau sudah tinggal sedikit seperti ini, kita juga udah mau beli lagi gitu untuk stoknya supaya tidak kehabisan, karena ini merupakan bahan pokok yang paling dicari juga gitu. Nah, selain beras juga kita ada tepung. Nah, tepung kita ada di belakang sini, kita letakin supaya tepungnya tidak ke tiban benda yang lain gitu ya. Pokoknya diamankan karena emang rentan sekali kalau misalnya ada tiban kardus misalnya gitu, bisa bocor gitu kan. Nah, ini adalah tepung terigu ada dari kemasan juga, ada yang kita udah beli karungan terus dikiloin ya. Nah, gitu ada tepung segitiga, ada tepung curah, ada tepung beras, ada tepung ketan. Nah, kita lengkapin semua berbagai macam tepung gitu. Ada tepung beras, tepung ketan,
tepung segitiga, tepung untuk kue-kue, cakra gitu ya, tepung yang curah biasa gitu kita sediain gitu supaya kita stoknya lengkap dan apapun ada gitu, serba ada gitu, walaupun kita stoknya sedikit-sedikit gitu Sobat F. Nah itu juga kebutuhan pokok ya, ini tepung jangan sampai stoknya kosong gitu. Nah selain tepung kita juga ada gula Sobat F. Nah gula juga merupakan kebutuhan pokok dan stoknya tidak boleh kosong juga, karena gula juga merupakan bahan pokok yang paling dibutuhkan banget di masyarakat ya. Jadi kita menyediakan gula pasir dan gula merah. Nah ini gula merahnya kita beli 1 ikat seperti ini ya, lumayan banyak juga. Nah nanti kita kalau ada yang beli baru ditimbang gitu sesuai permintaan pembeli, karena kalau sudah ditimbangin, pengalaman aku ya, karena kalau kita udah timbangin gulanya terus dimasukin ke plastik nanti dia karena tidak ada mungkin panas kali ya, jadi meleleh gitu. Jadi kita menjaga kualitas gula merahnya, kita tidak timbangin dulu, kalau ada pembeli baru kita timbangin sesuai permintaan. Nah itu gula merah ya, karena kita ada suatu pengalaman banget gitu, karena gulanya meleleh jadi pembeli kadang tidak mau, tapi mungkin tidak enak dilihat kali ya kalau udah meleleh ya. Oke Sobat F, mungkin ada sobat-sobat F juga yang pengalaman seperti itu. Oke, kita lanjut ke gula pasir atau gula putih. Nah, di sini sudah ada suamiku nih yang lagi timbangin gula putih atau gula gula pasir ya. Iya. Nah, kita belinya itu nih, lihat. Tara, nih kita belinya per karung ya. Iya. Kenapa beli Belinya per karung? Karena ya kita mau ecer jadi yang perapatan, seperempat, setengah ataupun sekilo gitu ya. Jadi bisa kita timbang ya, kita timbang sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi rata-rata kalau di sini maunya yang itu ya, Maunya yang seperempat gitu. Jadi sedikit-sedikit ya, paling bikin teh atau kopi gitu ininya. Jadi sedikit tapi sering beli, jadi iya, kadang banyak jadi ya. setiap hari dia belinya gitu, tapi seperempat gitu. Seperempat biasanya gitu. Jadi ada gitu ya tipe orang yang nggak mau nyetok banyak-banyak Ya, di rumah gitu, mungkin jadi takut disemutin atau gimana gitu ya. Jadi kita banyakin nih, kiloannya ada berapa nih yang mau ditimbang nih. Kita lebih banyak untuk nimbangnya yang setengah sama seperempat sih dibandingkan yang sekilo ininya. Nah makanya kita tidak menyediakan gula yang kemasan itu, karena emang udah kebanyakan ya kiloannya. Kalau konsumen di perumahan kita lebih sukanya yang gula karungan begini gitu dibanding kemasan. Jarang sih ya yang nanya-nanya yang kemasan sih. Betul, jarang. Jadi kita kalau kemasan mungkin langsung ke minimarket gitu ya ininya. Gitu. Tapi kalau di kayak warung sembako ya kebanyakan gula-gula dari karungan gitu. Dan kita saranin juga, ini selera ya Sobat F, tergantung di daerah masing-masing, disaranin ya belinya karungan ya. Iya. Karena lebih jatuhnya lebih murah jatuhnya. Lebih murah juga gitu. Nah ini karena kan kita jual lagi. Iya. Jadi kita nyari untung juga. Nah ini gulanya ya, coba bisa diliatin gulanya, gula pasirnya nih. Jadi dia belinya karung, ini kemasan juga rapih ya. Iya, jadi kalau gula pasir tuh beda karungannya sama si beras, sama si tepung ditambahin sama plastik begininya nih. Iya. Dan ini dipastiin, oh iya tipsnya ya, dipastiin kalau misalkan beli di agen sembako untuk gula pasir dicek lagi ya.
karena takutnya karena gulanya udah lama ada yang plastiknya sobek aja di dalamnya ternyata banyak semut. Terus juga kalau sobek misalkan ya dari pengiriman, misalkan kena hujan atau gimana, jadi malah gulanya ngegumpal ya. Kita pernah dapat yang satu karung itu, ternyata pas dicek di dalamnya itu ya nggak semuanya ngegumpal juga sih, cuma kan ada gitu gula pasir yang ngegumpal, jadi nggak begitu bagus ya. Gitu. Dan apa namanya, jadi menguning ya, jadi Iya, warnanya jadi menguning kuning, setelah kuning ngegumpal. Itu yang agak lebih diperhatikan lah ya. Jadi kita kalau tipsnya beli ke untuk gula agen juga pasir. tetap harus ngecek kualitas barangnya ya gitu. Nah ini gulanya ditimbangnya pakai timbangan Digital. timbangan digital gitu. Nah ini juga ada alatnya nih, seperti apa namanya ya, Oh yang apa, sekop gitu ya. skop gitu ya, jadi biar mempermudah buat ngambil gulanya gitu. Ini satu karungnya berapa nih beratnya nih? 50 kilo isinya. Oh 50 kilo, iya betul. Nah biasanya ini muternya juga cepet nih ya, satu Iya. karung ini kadang sebulan, kadang kurang dari Berapa, sebulan. 3 minggu ya, 3 minggu juga udah habis ini ya. Karena di sini selain banyak yang buat untuk kebutuhan kopi, juga untuk apa, usaha ya, usaha. Iya, untuk usaha. Jadi di sini tuh ada juga yang ngebuat kue ulang tahun, terus apa namanya, kalau kayak mau bikin pengajian atau hajatan kan juga bikin kue juga tuh, kue basah. Jadi selain tepung yang tadi itu yang diceritain, jadi juga gula pasir juga sekalian. Telur juga Telur jadinya. juga. Nah, Iya, jadi makanya barang-barang ini tidak gabung boleh semua. tidak boleh kosong ya, udah Iya. satu kesatuan banget gitu. Kalau ada yang belanja pasti ada gulanya, ada tepungnya, ada telurnya gitu ya. Oke, nah selain gula, nah ini lanjut lagi ya. Iya, silakan. Ya, lanjut lagi untuk timbangin gulanya. Aduh, hari ini kayaknya panas ya Sobat F, jadi sedikit ada keringetan. Nah, selain kita tadi udah bahas tentang telur, terus kita juga udah bahas tepung, gula, nah beras ya tadi udah. Terus sekarang yang lagi naik harganya, nah apa tuh, adalah ini Sobat F, minyak goreng ya. Nah minyak goreng ya, yang biasa beli minyak goreng itu suamiku nih ya. Karena yang paling tahu harga nih. Sekarang harga minyak gimana nih? Lagi naik harga minyak sekarang, mau apapun mereknya ya. Tapi kalau mereknya semakin terkenal semakin mahal. Ya? Bisa berapa katanya? 38. 2 liter. 2 liter 38 ya? Bisa. 38.000 loh. Tukang yang pakai minyak goreng mah langsung tercekik ya. Yang jual-jual gorengan. Iya, jual-jual gorengan, bikin itu. Nah, makanya kita ngambil minyak yang di bawah, di tengah-tengah lah ya. Iya, yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, karena emang lagi mahal semua sih. Iya, betul, hampir lagi mahal sama, banget. cuma beda dikit-dikit aja sih. Gitu. Jadi kita nyedain stoknya sekarang cuma satu macam merek aja. Karena kita menyesuaikan lagi saat ini lagi naik harganya gitu. Lagi naik ya, hampir tinggi juga ya. Iya. Jadi gimana nih, kemarin ini baru banget stok ya. Jadi kemarin belinya gimana tuh, yang ukuran berapa aja? Ukuran yang dibeli jadinya setengah liter sama 1 liter ya, karena tadinya mau beli sekalian sama 2 liter, tapi kok karena mahal harganya jadi nggak beli ya. Karena pasti konsumen juga mikir-mikir lagi nih, kalau 2 liter dengan harga yang mahal, kecuali nanti pada saat turun pasti baru tuh apa nyetok namanya, banyak. iya nyetok atau beli yang banyak ininya. Nah jadi ini ya, lagi naik harganya minyak. Nah di sini juga aku lihat nih ada minyak yang ini ya, apa namanya,
curah seperti ini ya, ada ya. Minyak curah apa sayur sih sebutannya? Minyak sayur ya, minyak sayur, iya minyak sayur drigenan gitu. Iya. Nih, ini ada yang Cuma ukuran kita nyetoknya yang seperempat doang ya. Nah, karena kita di sini ada yang 1 liter ya, Iya. 1 liter Setengah sama sama seperempat. seperempat. Biasanya ada yang nanyain juga ya minyak-minyak yang Iya. drigenan Tadinya mah begini. kita nggak nyetok ya. Cuma emang Ada yang nanya langsung permintaan langsung disetok. permintaan pembeli gitu ya, nanyain minyak yang drigenan yang ukuran seperempat, jadi kita langsung stok gitu. Oke, ini minyak tadi memang lagi ngehits banget, harganya sekarang lagi mahal banget ya. Nah, selain minyak apa lagi nih Itu mie instan. yang nggak boleh kosong stoknya? Selanjutnya mie instan ya. Mie instan ya. Nah, kita juga stok mie instan dan ada beberapa juga. Nah, kita letakinnya kalau kebutuhan pokok deket-deketan ya. Iya. Jadi biar langsung, kalau pembeli kan kalau di warung kita kan keliling ya. Jadi biar dia yang ngelihat apa namanya? Bisa ambil Macam-macam sendiri ya. bisa ambil sendiri ininya. Jadi kita tempatinnya misalkan apa? Kebutuhan yang sembako gitu kan, kayak minyak, mie gitu. Itu berdekatan atau satu apa namanya? Satu rak ya. Satu rak, Iya, iya. satu rak ininya. Nah, ini dia mie-nya. Nih. Nah, ada mie cup juga, ada kayak mie cup gitu, pop mie. Nah, di sini kita pakai 2 cup gitu. Ada berbagai macam jenis mie ya. Iya. Ada mie apa aja tuh? Kalau jenisnya ya mie kuah sama mie goreng ya untuk ini. Cuma kalau untuk mereknya ya kita sesuaikan kembali lagi ke konsumen masing-masing gitu ya. Kalau kita kan di perumahan tuh ya orangnya udah pelan-pelan kita paham ya. Pengennya mie yang mana gitu. Jadi merek yang itu yang kita stok lebih banyak. Terus untuk penataannya ya di dalam dusnya ya, di dalam dusnya yang kita taruh misalkan mie kuah satu macam ya itu satu dus. Jadi seperti ini ya. Nah, mie kuah. Iya. Mie kuah, mie goreng. Nah, kita juga sediain di sini ya. Karena supaya memudahkan pembeli ya, dicampur Iya. seperti ini ya. Oke. Mie juga termasuk muternya cepet ya. Jadi stoknya backlight tadi ya. Stoknya tidak boleh kosong gitu. Nah, seperti kayak mie apa namanya, mie kuah, mie goreng, nah, berbagai macam merek Juga nyediain mie untuk itu ya. Oh iya, Untuk usaha. ini mie apa nih? Nih mie apa nih? Mie apa? Mie telur. Mie telur gitu. Biasa dipakai buat apa itu? Ini kayak abang-abang nasi goreng, terus yang Oh, buat iya. kayak nasi bok gitu. Pakainya itu ya. Catering ya, pakainya ini. Karena di Pakai sini cukup aktif untuk pengajian ya. Pengajian, terus acara-acara arisan gitu, jadi- masak-masak ya. Jadi kita nyediain ini, stoknya tinggal sedikit Kita juga nyediain. nih, kayaknya harus beli lagi, tidak boleh kosong ya stoknya. Nah, itu dia mie ya, untuk mie. Nah, selain mie ada apa lagi nih? Ada apa lagi yang harus tersedia dan stoknya tidak boleh kosong? Ada apa lagi nih? Kalau untuk yang bener-bener nggak boleh kosong ya, untuk barang yang nggak boleh kosong sih gas ya. Gas ininya yang harus Ini kita ya. sediain. Nah, gas ditaruhnya 3 kilo ya. Nih, ditaruhnya di paling depan ya. Gas. Kita stok gasnya ada berapa? Saat ini sih kita punya berapa? 10 tabung ya. 10 tabung. Tempat nyimpan gasnya nih. Nih, tempat nyimpan gas. Oke. Nah, itu dia tadi kita udah bahas barang-barang yang wajib
ada stoknya dan tidak boleh kosong. Telur Telur. ayam, terus beras, Terus tepung-tepungan ya itu ya, tepung-tepungan, banyak tepungnya jenisnya. macamnya. Terus Gula ada pasir, gula merah, terus mie instan, sama tabung gas. Jadi ada 6 barang yang emang wajib banget stoknya selalu ada dan tidak boleh kosong. Iya. Nah itu mungkin di warung sobat-sobat F semua juga mengalami seperti itu dia. Kita udah sharing ke kalian, yaitu ada apa namanya, barang yang wajib ada di warung sembako dan stoknya tidak boleh kosong. Oke, Iya. Sobat F, terima kasih udah ikutin video kita hari ini. ya. Dan jangan lupa Like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten berikutnya tentang warung sembako. oke, ditunggu ya subscribe-nya yang banyak supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.